أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang tentunya kita berharap majelis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi sebab Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan-kejelekan yang terlanjur engkau lakukan dengan kebaikan-kebaikan, dengan istighfar, dengan taubat, dengan amalan saleh yang lainnya. Rasul menyatakan tamhuha, niscaya kebaikan itu akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dilakukan sebelumnya. Salah satu kebaikan yang alhamdulillah bisa kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini adalah kebaikan berupa thalabul ilm, kebaikan berupa belajar ilmu agama. Maka sungguh dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikat, meminta para malaikat menjadi saksi atas ampunan yang pastinya Allah akan berikan kepada siapa saja yang hadir di majelis-majelis ilmu tanpa terkecuali. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Dan persaksikanlah oleh kalian wahai para malaikat bahwasanya aku sungguh telah mengampuni mereka, yakni orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Ketika Allah menyampaikan pernyataan ini, ada salah seorang malaikat yang menimpalinya dengan mengatakan fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, di antara mereka itu ada si fulan yang dia bukan termasuk mereka. Betul dia hadir di situ, tapi dia hadir bukan untuk ilmu. Ngapain dia datang? Para malaikat menyatakan innama jaa'a li hajatin. Tidak lain orang ini datang hanyalah untuk suatu hajat, hanyalah untuk suatu keperluan saja, bukan untuk ilmu. Maksudnya malaikat bertanya apakah mereka juga berhak mendapatkan ampunan sebagaimana orang-orang yang memang niatan untuk belajar ilmu dapat ampunan, apakah yang cuma sekedar ikut-ikutan saja, cuma ada keperluan saja? Apakah dia juga berhak mendapatkan ampunan juga? Karena terkadang ada orang yang hadir di majelis ilmu bukan untuk ilmu,
tapi karena sekedar ikut-ikutan. Ataukah mungkin karena sekedar dia itu melaksanakan tugas dari negara. Mungkin kebetulan sebagai intel. Kan biasa disebar ya intel ini di kajian-kajian. Apalagi kalau lihat kajian jamaahnya pada berjenggot. Dikirim intel. Entah itu dari kepolisian maupun dari TNI dikirim. Dia ngaji di situ bukan untuk belajar tapi untuk nginteli saja. Melaksanakan tugas saja. Maksudnya apakah dia juga dapat ampunan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak pernah akan menyengsarakan temannya yang lain. Kalau yang hadir memang untuk ilmu dapat ampunan, maka orang yang ikut hadir di situ, maka dia juga berhak pula mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya amalan berupa thalabul ilm, belajar ilmu agama. Silahkan datang apapun tujuannya, yang penting datang. Karena belajar ilmu itu adalah kewajiban. Wajib ini harus tetap ditunaikan ikhlas maupun tidak ikhlas. Semangat ataukah tidak semangat, namanya kewajiban harus ditunaikan. Dan kewajiban ketika sudah ditunaikan, setidaknya dia telah melakukan, yakni telah menggugurkan kewajiban, ada pahala menggugurkan kewajiban, tambah satu lagi tadi, ada pahala mendapatkan ampunan. Sehingga jangan sampai seorang beralasan saya nggak ikhlas, ngapain saya datang. Ini keliru. Sama saja dengan saya nggak ikhlas, ngapain saya sholat. Padahal sholat adalah merupakan apa? Kewajiban. Ikhlas tidak ikhlas, maka harus ditunaikan. Tentunya ketika ikhlas ada pahala yang lebih, ada pahala yang besar, keutamaan yang besar. Kalau tidak ikhlas, tidaknya dia telah berusaha menggugurkan kewajibannya. Dia telah terbebas dari dosa karena meninggalkan kewajiban. Ini ditunaikan saja. Sebagaimana yakni kewajiban yang lainnya, maka kita harus tunaikan, ikhlas tidak ikhlas. Semangat ataukah tidak semangat, harus kita tunaikan kewajiban itu. Thalabul ilmi salah satunya kewajiban yang Rasul katakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa lafaz-lafaz doa yang sangat besar harapannya ketika seorang berdoa dengan doa tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Yang diistilahkan dengan yani al-ismul a'zam, ya. Diistilahkan dengan nama-nama Allah yang Maha Agung, yang ketika seorang meminta dengannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Semisal contoh kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataukah semisal kalimat Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ataukah mungkin doanya Dhunnun yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ataukah doanya kemarin yang kita sampaikan terakhir, yakni doanya Abu Mi'laq, ya, yang mana beliau mengatakan ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuramu wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala'a arkana arsyika. Ataukah yang semisal dengannya, ini sangat besar harapannya ketika seorang berdoa dengan membaca kalimat-kalimat tersebut, Allah akan yakni mengabulkan doanya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah keadaan orang yang berdoa itu sendiri. Ya, bukan semata-mata karena lafaz-lafaznya saja, tapi bagaimana keadaan orang yang berdoa itu sendiri. Sehingga setelah membawakan pembahasan terkait dengan yakni al-ismul a'zam, maka Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membawakan pembahasan selanjutnya dalam kitabnya di sini, faslun qad yustajabu du'a lil ahwalil maqrunati bihi. Terkadang doa itu dikabulkan karena keadaan yang berkaitan dengan doa itu ataukah orang yang berdoa itu sendiri. Wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fa ustujiba lahum wa yakunu qad iqtarana bi du'ai daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah aw hasanatun
taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi aw sadafa waqta ijabatin wa nahwa dhalik fa ujibat da'watuhu. Sering engkau dapatkan ada doa-doa yang ketika suatu kaum berdoa dengannya, maka doanya itu pun dikabulkan bagi mereka. Dan terkadang doa itu berkaitan dengan keadaan terdesak dari orang yang berdoa itu sendiri, dan dia betul-betul menghadapkan dirinya dengan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebelum berdoa dia melakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah menjadikan yakni dengan sebab-sebab tadi itu pengabulan doanya sebagai bentuk yakni rasa syukurnya Allah terhadap kebaikan yang seorang lakukan. Ataukah bisa jadi terkadang yakni bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, maka doa itu pun dikabulkan. Sehingga sangat berkaitan erat antara lafaz-lafaz doanya, kemudian memilih waktunya, melakukan amalan saleh sebelum berdoa, ini sangat berkaitan erat. Jadi bukan semata-mata lafaznya saja, tapi semuanya itu sangat berkaitan erat. Fayadhunnu dhann anna sirra fi lafzi dzalika du'a fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu min dzalika da'i. Kemudian orang yang menyangka bahwasanya rahasianya itu ada pada lafaz doa itu sendiri, sehingga dia pun sekedar mengambil lafaz-lafaznya saja ya yang berkaitan dengan orang yang berdoa itu sendiri. Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bihi fadhanna ghayruhu anna isti'mala hadha ad-dawa bimujarradihi kafin fi husul matlub kana ghalitan. Sebagaimana ada seseorang yang mungkin menggunakan obat tertentu dari obat yang memang bisa menjadikan sebab datangnya manfaat pada suatu waktu. Ya. Kemudian orang itu pun mendapat manfaat dari obat tersebut, mendapatkan kesembuhan dengan sebab obat itu. Kemudian orang lain ini menyangka bahwasanya sekedar menggunakan obat itu ini sudah cukup dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Maka ini adalah suatu kekeliruan. Sebenarnya bukan karena obatnya itu sendiri yang menyembuhkan, ya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab yang lain juga ini sangat menentukan. Betapa banyak orang-orang yang minum obat tapi ternyata yang lainnya sembuh, yang lainnya tidak. Karena mungkin selain minum obat, terkadang orang itu butuh usaha yang lain. Semisal contoh mungkin istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya, dan yang semisal dengannya. Jadi sangat berkaitan erat. Maka ini keliru ketika seorang itu hanyalah mengambil lafaz-lafaz doa saja tanpa memperhatikan keadaan dia. Sebagian orang betul menggunakan lafaz itu, Allah kabulkan doanya. Tapi terkadang orang lain yang melihatnya tidak melihat keadaan orang itu, cuman melihat lafaznya saja. Sama halnya dengan tadi, yakni terkait dengan kesembuhan dari penyakit, terkadang orang itu hanyalah melihat obatnya saja, bukan melihat keadaan dari orang yang yakni mengkonsumsi obat itu bagaimana. Sehingga tidak tepat ketika seorang menganggap hanya doa saja, hanya lafaz-lafaz saja itu yang menentukan dikabulkannya doa, sebagaimana tidak tepat seorang menganggap hanya obat itu saja yang bisa menjadikan sebab kesembuhan. Tapi harus ada hal-hal yang berkait dengan doa tersebut dan berkait dengan penyembuhan, sebab-sebab penyembuhan penyakit. Wa hadza mawdi'un yaghlidhu fihi katsirun minan nas. Ini suatu keadaan yang mana banyak orang keliru di dalamnya. Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirar 'inda qabrin fayujab. Ini juga sangat sesuai dengan doa sebagian orang yang sedang dalam keadaan terdesak tapi dia berdoa di sisi kuburan. Kemudian Allah takdirkan doanya dikabulkan. Fayadhunnul jahilu anna sirra lil qabri. Kemudian orang itu mengira rahasia itu ada di kuburan. Ya, si fulan ini habis ziarah ke makamnya wali fulan dan wali fulan, kemudian Allah kabulkan doanya. Ya. Sehingga orang mengira ini termasuk tempat yang mustajab. Ini juga keliru ya. Sebenarnya bukan karena kuburannya, karena memang ketika itu dia betul-betul dalam keadaan terdesak,
kemudian dia menyerahkan sepenuh hatinya kepada Allah dalam doanya, ya, kemudian Allah pun kabulkan doanya itu. Karena Allah tahu kapan harus mengabulkan doa seorang hamba dan kapan Allah akan menundanya. Ini Allah tahu. Ya, sehingga memang pas bertepatan dengan dikabulkannya doa, jadi bukan karena kuburannya itu. Walam ya'lam anna sirra lil-ittirab wa sidqu al-laja'i ila Allah. Dan orang ini enggak tahu kalau rahasianya itu adalah pada terdesaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun memasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan bertepatan dengan bentuk sandaran diri dia kepada Allah dengan sepenuhnya. Ini yang menjadikan sebab dikabulkannya doa, bukan karena di kuburannya. Ya, ini banyak orang yang keliru dalam hal ini. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdalu wa ahabbu ila Allah. Sehingga ketika seorang itu berdoa, terjadi dikabulkannya doa ketika dia berada di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, tentunya hal itu lebih afdal dan lebih Allah cintai daripada tempat-tempat yang lain. Sehingga dalam hal ini perlu kita ketahui, dikabulkannya doa itu bukan hanya sekedar lafaz-lafaznya saja, bukan karena sekedar tempatnya saja, tapi semua yang berkaitan dengan dikabulkannya doa, termasuk lafadznya, termasuk keadaan hati dari orang yang berdoa, keikhlasan hati orang yang berdoa, sangat butuhnya dia kepada Allah sehingga dia pun memasrahkan sepenuhnya keadaannya kepada Allah, maka inilah yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Sehingga semua yang berkaitan dengan sebab-sebab dikabulkannya doa, kita pun berusaha untuk menunaikannya. Bukan cuma sekedar memilih lafaz-lafaz tertentu, bukan cuma sekedar memilih tempat-tempat tertentu, tapi semua yang berkaitan dengannya. Dan yang paling pentingnya itu adalah keadaan hati seseorang. Ikhlas ataukah tidak dalam doanya, sungguh-sungguh ataukah tidak dalam doanya, betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah dalam doanya ataukah tidak, menyadarkan dirinya kepada Allah ataukah tidak. Maka ini yang akan menentukan yang dikabulkan ataukah tidaknya seseorang. Jadi semua hal-hal yang telah kita sampaikan terkait dengan sebab-sebab dikabulkannya doa, baik itu waktunya, demikian pula lafaz-lafaznya, demikian pula keikhlasan hati dari orang yang berdoa, serta menghindarkan dari semua hal-hal yang menghalanginya, ini hendaklah kita tunaikan ketika kita menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita tertimpa oleh penyakit, maka kita pun melakukan semua sebab-sebabnya. Selain berdoa, kita juga melakukan sebab-sebab. Kita juga melakukan usaha untuk penyembuhan, baik itu dengan mengkonsumsi obat, baik itu obat-obat yang modern maupun obat-obat yang tradisional, baik itu obat-obat yang kimia maupun yang herbal, terapi-terapi yang ada, ini semuanya kita lakukan. Yang penting itu adalah tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada larangan dalam syariat dalam pengobatan itu, maka hendaklah kita lakukan. Karena ini semuanya sangat berkaitan erat. Bukan cuma doa, tapi juga harus ada usaha. Ya, doa tanpa usaha ini khawatir akan menjerumuskan dalam kebodohan. Tapi kalau usaha tanpa doa, ini sangat mengkhawatirkan akan menjerumuskan dalam kesombongan. Sehingga dua hal ini harus saling berkaitan erat. Kita lanjutkan di fasal yang selanjutnya, faslun ad-du'a'u kas-silahi. Doa itu sebagaimana senjata. Wal ad'iyatu wat ta'awudzat bimanzilatis silah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad Dawa, doa-doa dan juga at-ta'awudzat, pelindungan-pelindungan, ini kedudukannya sebagaimana kedudukan senjata. Wasilahu bidharibihi la bihaddihi faqat. Dan senjata itu ini sesuai dengan orang yang menggunakannya, bukan hanya sekedar dengan ketajamannya saja. Kalau ada pedang, pedang itu tajam, tapi kalau yang memakai tidak mahir dalam penggunaannya, justru nanti akan melukai dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan karena sekedar tajamnya pedangnya itu saja, tapi orang yang menggunakannya, boribnya ini, pemukulnya itu, orang yang menggunakannya, dia pandai ataukah tidak? Ini ibaratnya seperti itu. Bukan cuma sekedar dengan tajamnya pedangnya itu saja, senjatanya itu saja. Famata kana silahu silahan taman la afata bihi was-sa'idu sa'idun qawiyyun wal mani'u mafqud hasalat bihi an-nikayah fil adu wa ma tatakhallafa wahidun min hadhihi thalatha takhallafa at-ta'thir.
Beliau mengibaratkan kapan senjata itu memiliki kesempurnaan, tidak ada padanya cacat, ya, tajam juga. Ya, demikian pula senjata itu memang senjata yang sudah sempurna sudah. Dari sisi apa? Ya, senjata itu memang betul-betul bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sa'idun qawi. Orang yang menggunakannya dia orang yang pandai, orang yang kuat memang. Kemudian penghalangnya itu hilang. Maksudnya tidak ada penghalang untuk bisa menggunakan senjata itu. Maka hal itu akan bisa terjadi kemenangan di dalam melawan musuh. Ya. Tapi kapan? Mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha takhallafa at-ta'thir. Kapan salah satu dari 3 unsur ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi pula pengaruhnya. Senjatanya ada, orang yang menggunakannya pandai, kemudian tidak ada faktor yang menghalanginya. Kalau salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, takhallafa, maka takhallafa at-ta'thir, maka pengaruhnya juga tidak akan terpenuhi. Senjatanya bagus, ya, canggih, tapi yang menggunakannya nggak bisa, kan nggak berguna. Ya, misalkan seorang dia bawa panser ataukah yang semisal dengannya, kan ini sudah canggih ya, tapi dia nggak bisa menggunakan, akhirnya pun nggak berguna. Ya, ataukah mungkin senjatanya bagus, orang yang menggunakannya pandai, cuman ada faktor yang menghalangi, ya, faktor yang menghalangi dari penggunaannya itu, maka ini juga tidak akan ada pengaruh. Sehingga 3 hal ini harus terpenuhi dalam senjata. Sama halnya dengan doa. Doanya lafaz-lafaz yang digunakan ini lafaz-lafaz pilihan yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian orang yang berdoa dia pun benar-benar menundukkan hatinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Betul-betul merasa dia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi padanya hal-hal yang apa? Yang memang harus dipenuhi, dan juga tidak ada faktor yang menghalangi dari dikabulkannya doa. Ya, dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya, maka ini sangat besar harapannya doanya itu Allah akan kabulkan. Sehingga 3 unsur ini harus terpenuhi. Sebagaimana 3 unsur tadi dalam persenjataan juga harus terpenuhi. Fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairu salih aw ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a aw kana thamma mani'an min ijabati lam yahsul al-athar. Apabila doanya itu doa yang tidak baik, fi nafsihi ghairu salih, doanya sudah tidak baik. Orang yang berdoa tidak menggabungkan di antara hati dan lisannya dalam hal doanya itu. Lisan mengucapkan sesuatu tapi hati menyembunyikan yang lain. Ya, tidak sinkron antara lisan dengan hati. Ataukah di sana ada faktor yang menghalangi dari dikabulkannya doa? Maka doa bagaimanapun lam yahsul at-ta'thir. Lam yahsul athar. Tidak ada pengaruhnya dalam doanya itu. Sehingga ini 3 hal yang harus terpenuhi dalam doa, sebagaimana 3 hal yang harus terpenuhi dalam senjata. Jadi doa itu diibaratkan sebagaimana senjata. Kapan seorang memiliki senjata yang bagus, demikian pula dia pun pandai dalam menggunakan senjata itu, serta tidak ada yang menghalanginya, maka senjata itu akan berpengaruh. Sebagaimana kapan seorang memiliki doa-doa yang indah, lafaz-lafaz yang indah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Quran dan telah digunakan oleh orang-orang soleh terdahulu, lafaz-lafaz tersebut. Demikian pula dia pun betul-betul memasrahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di sana tidak ada faktor yang menghalangi doanya, maka bisa dipastikan doanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, akan berpengaruh doanya itu. Ini selesai terkait dengan fasal ad-du'a kasilah. Doa itu sebagaimana diibaratkan dengan senjata. Kita lanjutkan di fasal yang selanjutnya, yaitu faslun bainad du'a'i wal qadri. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan antara doa dengan takdir. Antara doa dengan takdir. Wa ha huna su'alun masyhur. Wa huwa anna al-mad'uwa bihi in kana qad qaddara lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Wa illam yakun qad qaddara lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu.
Di sana ada pertanyaan yang masyhur, yang sudah tersebar, sudah terkenal ya. Bahwasanya sesuatu yang diminta, kalau memang sudah ditakdirkan, maka hal itu mesti akan terjadi. Baik itu seorang hamba berdoa dengannya maupun tidak berdoa dengannya. Ya. Tapi kalau belum ditakdirkan hal itu terjadi, maka hal itu pun tidak akan terjadi. Baik itu dia meminta terkait dengan hal itu maupun tidak memintanya. Ini syubhat dari sebagian orang ya, yang mengatakan dengan pernyataan seperti ini. Kalau memang sesuatu sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Baik itu minta ataukah tidak minta, doa atau tidak doa, pasti akan terjadi. Tapi kalau nggak belum ditakdirkan, ini pun tidak akan terjadi. Baik itu minta ataukah tidak minta, tidak akan terjadi. Ini kan syubhat ya. Syubhat dari sebagian orang ya. Fadhannat ta'ifatun sihhata hadha su'al. Sehingga sekelompok orang menganggap benarnya pertanyaan ini. Sehingga fatarakat doa. Orang ini pun kemudian meninggalkan berdoa. Waqalat, dia mengatakan la faidata fi. Bahkan sekelompok orang ini ada yang mengatakan tidak ada faidah dalam doa. Kalau memang sesuatu sudah ditakdirkan, pasti Allah akan berikan meskipun tidak diminta. Ini syubhatnya, syubhat dari sebagian orang yang bodoh kalau boleh kita katakan. Tidak ada faidah dalam hal doa, ini ucapan mereka. Wa haula ma'farati jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Fa in tarada madhhabuhum yujibu ta'tila jami'il asbab. Orang yang seperti ini bersama dengan parahnya kebodohan mereka dan kesesatan mereka, dalam pernyataan itu pun ada bentuk kontradiksi. Dalam pernyataan tadi yang mereka ucapkan tadi, kalau memang yang diminta sudah ditakdirkan, pasti akan terjadi. Minta ataukah tidak minta, doa ataukah tidak berdoa. Tapi kalau ditakdirkan tidak akan terjadi. Ini syubhat ini. Bersama dengan parahnya kebodohan mereka dan sesatnya mereka, dalam pernyataan mereka ini ada kontradiksi. Karena ini ada bentuk, yakni bentuk menolak semua sebab-sebab. Ya, dalam pernyataan tadi itu ada bentuk menolak semua sebab. Fayuqalu li ahadihim, dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, ya, in kana syab'u war-ra'yu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta aw lam ta'kul wa in lam yaqdira lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Dikatakan kepada salah seorang di antara mereka tadi, orang yang menganggap sesuatu itu sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, tidak perlu doa pun nggak akan terjadi. Maka tanyakan sama mereka, kalau memang kamu sudah ditakdirkan untuk kenyang, untuk hilang dahaga, maka akan terjadi. Ya, kamu makan ataukah tidak makan, kalau Allah takdirkan sudah kenyang, pasti akan kenyang. Kan seperti itu ya. Nggak usah minum, kamu akan hilang dahaga kalau takdirkan seperti itu. Ya, meskipun kamu nggak makan, nggak minum, akan kenyang, akan hilang dahaga juga. Ini kan konyol ya. Ya. Ini jawaban yang sangat menohok untuk mereka orang-orang yang memiliki syubhat terkait dengan membenturkan antara takdir dengan doa. Kalau sudah takdirkan, gak usah doa pun akan diberikan. Sama dengan kita katakan kepada mereka, kalau sudah takdirkan kenyang, kamu gak usah makan, akan tetap kenyang. Kan seperti itu. Sehingga pernyataan mereka menafikan doa hanya bersandar dengan takdir, ini merupakan bentuk kontradiksi, yakni menolak sebab-sebab yang ada. Ya. Ini lemahnya syubhatnya mereka. Wa in kana al-waladu quddira laka fala budda minhu wa ta'ta az-zawja wal amah aw la tata. Sebagaimana pula kalau kamu ditakdirkan punya anak, pasti akan punya anak juga. Meskipun kamu menikah tidak menikah, kamu menggauli istrimu ataukah tidak menggauli istrimu, akan pasti punya anak. Ya, ini juga yakni jawaban yang menohok untuk mereka, orang-orang yang membenturkan antara doa dengan takdir. Wa illam yaqdir lam yakun fala hajata ila tazwid wa tasarri wa halumma jarra. Kalau memang tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Sehingga mereka mengatakan, ya ini nggak butuh, kalau begitu nggak usah menikah saja, nggak usah menggauli istri saja. Kalau takdirkan anak, pasti punya anak. Ya, ini kan jelas, ya ini apa namanya? Ya ini jawaban yang sangat menohok untuk mereka orang-orang yang membenturkan antara takdir dengan doa. Ya. Fahal yaqulu hadza 'aqilun aw adami? Apakah orang yang berakal ataukah manusia pantas mengucapkan ucapan seperti ini? Ya, tentunya tidak. Balil hayawan.
Balil hayawanil bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Bahkan binatang, ya, bahkan binatang ternak ini diberikan fitrah, yakni untuk langsung bisa menerima sebab, ya, terkait dengan keberlangsungan hidupnya, ya. Ini mereka mengetahui, mereka diberikan fitrah. Mereka tidak akan tinggal di sarangnya saja, tapi mereka akan berusaha mencari makan. Karena ini sebab kehidupan mereka. Ya, enggak cuma sekedar menunggu rizki dari Allah saja, tapi mereka menjemput rizki itu. Ini binatang. Binatang diberikan fitrah dengan fitrah yang seperti itu. Fal hayawanat aqalu wa ahammu, ya, aqalu wa afhamu min haula'i alladziina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Binatang ternak ternyata lebih berakal, lebih faham daripada mereka orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, yang membenturkan di antara doa dengan yakni takdir. Ya, ini pernyataan dari yakni Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Wa takayisu ba'dhum wa qala al-ishtighal bid-du'a min bab at-ta'abbudil mahdi yuthibu Allahu 'alaihi ad-da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thir fil matlub biwajhima wala farqa 'inda hadzal kais baina ad-du'a wa bain al-imsak anhu bil qalbi wal lisan fi at-ta'thir fi husul al-matlub wa irtibatu ad-du'a 'indahum bihi kartibatis sukut wala farqa. Sebagian mereka yang yakni merasa dirinya itu memiliki kecerdasan, ada yang mengatakan menyibukkan diri dengan doa ini termasuk di antara ibadah murni yang mana Allah memberikan pahala dengannya. Ya. Ini betul pernyataan ini, tapi pernyataan yang selanjutnya ini pernyataan yang keliru, pernyataan yang sesat. Min ghairi ayyakuna lahu ta'thir fil matlub biwajhima. Dengan tanpa adanya pengaruh dalam yang diminta itu. Ini juga dia menganggap dirinya sebagai orang yang cerdas, tapi ternyata kurang cerdas juga. Dia betul dari sisi ibadah murni, doa itu adalah murni ibadah yang Allah akan berikan pahala dengannya. Cuman pernyataan yang selanjutnya ini yang keliru. Mereka mengatakan ini nggak ada pengaruhnya dengan yang diminta dari sisi manapun. Sehingga tidak ada bedanya di antara orang yang cerdas, ya, di antara doanya mereka dan juga dia orang mengaku cerdas di tadi, ya, dengan doanya mereka dengan diamnya mereka, ya. Ini pernyataan dari sebagian orang yang menganggap dirinya cerdas, tapi ternyata juga kurang cerdas juga. Sehingga dia menganggap ini cuma ibadah murni saja yang Allah berikan pahala, tapi nggak ada pengaruh dalam apa yang diminta. Tidak ada bedanya antara doa dengan diam saja, ya. Baik itu diam dengan hatinya, dengan lisannya, tidak ada pengaruhnya dalam mendapatkan sesuatu yang diminta. Dan keterkaitan doa menurut mereka, orang-orang yang menganggap dirinya itu cerdas, sebagaimana keterkaitan diam tidak ada bedanya. Ya. Ini jelas juga pernyataan yang keliru juga. Wa qalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Kelompok yang lain yang lebih cerdas daripada kelompok yang kedua tadi, ini mengatakan balid du'a alamatan mujarradatan nasabaha Allah subhanahu ammaratan ala qada'il hajah. Bahkan doa itu adalah merupakan tanda yang mana Allah terapkan, Allah pancangkan sebagai tanda-tanda bahwasanya Allah akan mengabulkan hajatnya, mengabulkan keinginannya. Ini pernyataan yang paling tepat. Jadi di sini ada 3 golongan, ya. Golongan yang pertama, dia yang menganggap kalau sudah takdir, doa tidak doa, ini pasti akan terjadi. Kalau belum takdir, doa tidak akan terjadi. Kemudian pernyataan yang kedua tadi, jadi doa itu sekedar ibadah yang murni saja, yang Allah akan berikan pahala dengannya, tapi ini nggak ada pengaruhnya dalam apa yang diminta. Ini juga pernyataan yang batil. Pernyataan yang benar di sini adalah doa itu adalah merupakan tanda yang mana Allah akan mengabulkan hajat dari seorang. Ya. Sehingga famata wufiqal abdu lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa ammaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Kapan seorang hamba diberikan taufik untuk berdoa, maka di sana ada tanda, ya, bahwasanya hajatnya itu sungguh akan Allah tunaikan.
Wa hadza kama idza ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zaman asy-syita fa inna dzalika dalilun wa 'alamatun 'ala annahu yumtir. Dan hal ini sebagaimana ketika kita melihat ada mendung, awan mendung yang hitam yang mengeluarkan angin yang dingin ketika musim panas. Maka ini merupakan dalil dan ini merupakan bukti bahwasanya Allah sebentar lagi akan menurunkan hujan. Merupakan tanda-tanda sebentar lagi Allah akan menurunkan hujan. Ya. Kalau mereka mengatakan wa hakadza hukmut ta'at ma'ats thawab. Demikian pula hukum ketaatan bersama dengan pahala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Demikian pula orang kafir dan orang yang melakukan kemaksiatan bersama dengan hukuman. Hiya ammarat, ya. Hiya ammaratun mahdah liwuqu'its thawab wal iqab li'annaha asbabu lahu. Maka inilah merupakan tanda-tanda murni akan dapatnya pahala, yakni bagi orang yang taat, dan juga akan dapatnya iqab, siksaan bagi orang yang maksiat, orang-orang kafir yang maksiat. Karena ini adalah sebab Allah memberikan balasan pahala karena sebab ketaatan. Sebab Allah menimpakan adab, iqab karena sebab kekufuran dan kemaksiatan. Ini beberapa hal yang terkait dengan yakni sebab. Jadi ada sebab, ya. Sebagaimana wa hakadha indahum al-kasru ma'al inkisar wal hariq ma'al ihraq wal izhaq ma'al qatli. Demikian pula ketika ada sesuatu yang patah tentunya ada sebab yang mematahkan. Ketika ada sesuatu yang terbakar maka ada sebab karena terbakarnya, ya. Demikian pula sebab kematian karena sebab kematian binatang karena sebab mungkin disembelih ataukah dibunuh ataukah yang semisal dengannya dari sebab-sebab yang memang hal itu yakni terjadi, ya. Ini beberapa hal yang harus kita fahami, ya. Was-shawab annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu as-sa'il wa huwa anna hadzal maqdur quddira bi asbab wa min asbabihi ad-du'a falam yaqdir mujarradan an sababihi walakin qaddara bisababihi. Maka pernyataan yang benar dari apa yang kita sampaikan tadi adalah di sana ada yakni jenis yang ketiga yang tidak disebutkan oleh seorang penanya tadi, yakni sesuatu itu yakni yang telah ditakdirkan dengan sebab. Anna hadzal maqdura qaddara bi asbabihi. Sesuatu yang ditakdirkan itu ini ditakdirkan karena sebabnya, ada sebabnya. Wa min asbabi doa, di antara sebab ditakdirkannya sesuatu adalah doa. Karena ini bukan cuma sekedar ditakdirkan dengan sebabnya saja, tapi di sana di antara sebabnya itu adalah adanya doa. Sebab ini terjadinya takdir itu juga karena sebab doa. Famata atal 'abdu bisababi waqa'al maqdur wa mata lam ya'ti bisabab intafa'al maqdur. Kapan seorang hamba melakukan sebab, maka akan terjadi pula yang ditakdirkan. Kapan seorang hamba tidak melakukan sebab, maka yang ditakdir itu pun akan ternafikan, akan tidak ada. Wa hadza kama qaddara asy-syab'u war-ra'yu bil akli wasyarab. Sebagaimana pula orang ditakdirkan untuk kenyang dan hilang dahaga, sebabnya itu karena apa? Makan dan juga minum. Wa qaddara al-walad bil wata'. Demikian pula seorang ditakdirkan memiliki anak, sebabnya itu karena yakni menggauli istrinya. Wa qaddara husul az-zar'i bil badar. Demikian pula ditakdirkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ketika ditabur padanya benih, ya. Wa qad khara wa qad yani wa qaddara khuruju nafsil hayawan bidhabhi, dan ditakdirkan keluarnya nyawanya binatang itu dengan sebab disembelih. Wa kadzalika qaddara dukhulul jannah bil a'mal wa dukhulun nar bil a'mal. Demikian pula ditakdirkan seorang masuk surga dengan amalan saleh, sebaliknya seorang ditakdirkan masuk neraka karena dengan perbuatan-perbuatan jelek, dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa hadzal qismu huwal haqq wa huwa alladhi harimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq bihi wa lam yuwaffaq lahu. Ini yakni pendapat yang benar dalam hal ini, yakni pendapat yang ketiga tadi. Dan hal ini diharamkan bagi mereka orang-orang yang tidak diberikan taufik untuk berdoa. Dia hanya sekedar bersandar dengan takdir
tanpa melakukan sebab-sebabnya dan tanpa melakukan usaha yang lain. Salah satu yang mereka enggak berdoa. Padahal itu semuanya adalah sangat berkaitan erat. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Ini 3 pembahasan. Ini terkait dengan pertama tadi, bahwasanya dikabulkannya doa itu, yakni bukan cuma sekedar dengan lafaz-lafaznya saja, tapi semua yang berkaitan dengannya ini sangat yakni penting untuk kita perhatikan. Selain lafaz-lafaznya, kita juga memilih waktu yang mustajab dan juga kita betul-betul yakni khusyuk dalam doa kita, menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam doa kita. Demikian pula tidak ada faktor yang menghalanginya. Demikian pula tadi terkait dengan doa diibaratkan dengan senjata. Ketika ada senjata, pandai menggunakannya, tidak ada yang menghalanginya, maka demikian pula dengan doa pun seperti itu. Ini akan sangat berpengaruh pada doa kita. Kemudian juga tadi terkait dengan antara doa dengan takdir. Maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah seorang itu tidak akan ditakdirkan terjadi sesuatu kecuali dengan sebab-sebabnya. Dan salah satu sebab ditakdirkannya sesuatu itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus seorang itu berdoa dan melakukan usaha ketika dia menginginkan sesuatu. Tidak boleh seorang bersandar dengan takdir sebelum takdir itu terjadi. Ya. Karena takdir itu rahasia Allah. Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang belum terjadi. Kecuali kalau sudah terjadi baru kita katakan yani qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya. Sudah terjadi, musibah terjadi, sesuatu yang tidak sengaja terjadi. Baru kita sandarkan dengan takdir, kita katakan ini adalah takdir dari Allah, apa yang Allah inginkan maka itu pun Allah akan lakukan. Sehingga ini yang harus kita pahami baik-baik, tidak boleh seorang jadi bersandar dengan takdir sebelum terjadinya. Ya, kalau memang sudah takdir, ngapain kita harus berusaha, ngapain kita harus berdoa? Ini keliru. Bolehnya bersandar dengan takdir adalah ketika takdir itu telah terjadi, ya, dari sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita katakan, yani qaddarallah, ini qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Atau ucapan dengan qadarullahi. Jadi ada 2 lafaz ya, bisa qaddarallahu, kalau qaddar berarti Allahu. Ya. Kalau qadaru berarti Allahi. Ya, kalau ada tasydidnya ini qaddarallahu. Qaddara ini fi'il, Allahu fa'il ya. Tapi kalau qadarullahi, qadar itu yani mudhaf, Allahi mudhafun ilaih ya. Ini i'rabnya dalam bahasa Arab sehingga 2 kalimat ini jangan sampai keliru ya. Bisa qaddarallahu ataukah qadarullahi. Kalau qaddara ada tasydidnya Allahu sebagai fa'il ya. Kalau qadaru ya berarti kan mudhaf, nanti setelahnya mudhaf ilaih Allahi, qadarullahi. Ini 2 lafaz boleh digunakan sama-sama. Ini ucapan menunjukkan bolehnya bersandar dengan takdir ketika sesuatu telah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, tidak boleh seorang itu bersandar dengan takdir. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mohon maaf. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.